bulan kesekian. Alhamdulillah bisa berjalan tiap minggu, tiap minggu malam. Dan khususnya pada Bapak Kolonel Dr. Soroilardo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi, yang beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Unpad, angkatan 1983. Kemudian melanjutkan ke program spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian berhasil menyelesaikan program doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan konsultannya, program konsultan pada penyakit tropis dan infeksi di bagian penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Soroy saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, dan beliau mengepalai divisi penyakit tropis dan infeksi. Dan sampai hari ini sudah banyak menangani kasus COVID yang cukup banyak. Beliau juga kita kenal banyak membuat buku ya. Bukunya saya dikasih sampai ada 6 atau 7 ya. Baru dibaca judul dengan pengantar-pengantarnya aja udah capek Dr. Soroy. Buku-bukunya mulai dari tentang kedokteran klinis, komunitas, dan juga tentang rumah sakit. Dan saya lihat di kurikulum vitae-nya sudah lebih dari 24 jurnal internasional dan jurnal dalam negeri. Ya. Mudah-mudahan cepat jadi jenderal Bang Roy, dan juga cepat menjadi guru besar, karena beliau juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional, ya, veteran di bawah Kemenhan. Dan saat ini sedang juga merumuskan serta turut membidani pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Dr. Soroy menyampaikan makalahnya yang berjudul COVID-19, Aspek Klinis dan Komunitas dalam waktu kurang lebih 30 menit. Kami persilahkan Dr. Soroilardo. Apa sudah terlihat? Sudah jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator, Prof. Oki, kemudian kepada para senior dan guru-guru saya. Jadi saya lihat ada guru-guru saya waktu saya mahasiswa masih aktif di kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah. Izinkan saya sharing untuk materi COVID-19, integrasi sistem klinis dan komunitas, perspektif tropik infeksi. Topik ini sebenarnya terinspirasi sejak bulan Februari kami menangani kasus COVID, kemudian diminta untuk bicara di Istana waktu itu, diminta oleh Pak Jokowi, ada dokter TNI yang bicara di Istana, dan satu lagi di gugus tugas. Di waktu itu kita mencoba melihat dari perspektif klinis dan komunitas. Ini riwayat hidup singkat, tadi sudah dibacakan oleh Prof. Oki. Jadi ada 3 topik bahasan dari presentasi hari ini, yaitu perspektif klinis, perspektif komunitas, kemudian strategi institusional pengendalian lingkungan. Kalau kita lihat dari mulai terjadinya SARS-CoV-2 dan diterapkannya Public Health Emergency International Concern tanggal 30 Januari 2020, ini menunjukkan bahwa
SARS-CoV itu sudah menjadi satu transboundary disease yang mengganggu berbagai sektor kehidupan. Dan di Indonesia saat ini tentu sudah pada tingkat cluster dan community spread. Dan kelihatannya juga ini akan menjadi satu kondisi yang mengkhawatirkan. Sama berarti. Dan ini adalah data ya, data jumlah kasus yang meninggal. Kalau kita lihat dari perkembangan strain dan transmisi daripada COVID-19 yang kita ketahui dimulai dari suatu seafood market di Wuhan, kemudian dilihat dari perspektif dua epidemik sebelumnya, di mana MERS-CoV itu pada tahun 2012 menyebabkan kematian sampai 800 jiwa. Kemudian SARS-CoV itu juga di China, itu menimbulkan kematian sampai 650. Nah, dari situ dilihat bahwa transmisi itu tetap dari droplet, tapi juga dilihat gejala-gejala yang ternyata salah satunya adalah pasien-pasien SARS-CoV itu mudah terjadi suatu ARDS. Itu yang kami alami dalam sebulan pertama di RSPAD, justru kasus-kasus ARDS yang meningkat. Bahkan ada senior kami, seorang kolonel dokter bedah dari Bogor itu tidak tertolong. Jadi pas datang ke UGD sudah tidak bisa kita tangani. Ini adalah mengenai definisi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada suatu filogenetik daripada Wuhan ini yang warna merah daripada COVID-19. Kalau kita bicara tentang tentunya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Pertama adalah bagaimana konsep dari susceptible host sebagai sarana reproduksi dan replikasi virus. Kemudian surrounding fusion, di mana aspek cytophatic effect juga harus menjadi suatu proses yang harus kita perhatikan. Kemudian penetrasi dan kerusakan sel, serta peran dari protein dan lipoprotein DNA. Nah, sudah tentu bahwa kecanggihan virulensi daripada COVID-19 itu pada awalnya memang ada satu protein yang dikatakan sebagai spike, dan ini ternyata pada awal-awal kita mempelajari tentang COVID itu dia punya spreading infection yang menyebabkan satu ARDS. Jadi kami di RSPAD itu awal-awalnya tuh diskusi bahwa ini sepertinya seperti pasukan komando ya. Karena ternyata dia punya dua kemampuan, yaitu fungsi penarik, grabber, dan cleavage ya, untuk membelah pada saat menangkap reseptor sel paru. Nah, pada saat masuk ke dalam sistem pernafasan, dia akan cepat bereplikasi dan secara halus akan bermutasi. Dan tentunya akan menjadi suatu hal yang memberatkan kalau pasien itu ada komorbid atau penyakit seperti PPOK. Nah, ini dari majalah Cell yang terbaru terkait dengan mutasi strain 19 ya. Jadi dikatakan bahwa G614 ini suatu mutasi yang bisa dalam kondisi low risk ya, tetapi dia punya potensi kadar viral load-nya yang tinggi. Dan ini mungkin salah satu yang menarik ke depannya terkait dengan kondisi-kondisi adanya OTG. Sudah tentu bahwa SARS-CoV itu ternyata juga punya suatu reseptor tidak hanya di paru. Jadi ini akan banyak organ yang terlibat, dan ini kami amati
pada saat sekarang. Jadi kami kemarin itu diskusi tentang pemulihan pasca COVID ya. Ternyata banyak sekali yang dalam pemulihannya itu cukup lambat. Ya, jadi kita evaluasi kemungkinan itu dari perawatan sebelumnya. Jadi dia sudah ada gangguan dari multi organ. Ini gejala-gejala klinis yang kami ambil sudah lama ya dari infografis Kompas. Ya, jadi gejala-gejala yang memang terkait dengan pernafasan, dan sebenarnya juga ada gejala-gejala yang sudah masuk ke dalam organ-organ lain ya, misalnya diare dan sebagainya. Sudah tentu dalam stratifikasi infeksi, sebagian besar adalah yang ringan, ya, jadi yang severe dan critical. Tetapi untuk severe dan critical ini juga suatu problematika yang serius ya. Jadi kita belum bisa menentukan suatu kombinasi pengobatan yang appropriate ya, yang sesuai. Jadi kita kemarin itu merawat 2 sejawat kita, 1 spesialis bedah, 1 lagi spesialis bedah saraf. Itu semua jalur treatment kita berikan. Jadi baik itu antiviralnya kita berikan Acentra, kemudian kemarin kita coba untuk VC dosis tinggi 3 gram, dan juga diberikan stem cell ya waktu itu. Jadi ternyata memang membaik, hanya kita belum bisa menentukan bahwa perbaikan daripada critical COVID ini apakah karena satu pengobatan atau karena kita sudah memberikan berbagai modulasi pengobatan. Tentunya juga yang perlu diperhatikan ini adalah bagaimana stabilitas virus ini di beberapa tempat atau dalam bentuk penyebaran. Tentunya yang perlu diperhatikan itu adalah penyebaran secara aerosol ya. Jadi terutama pada sejawat yang melakukan satu tindakan. Ini saya ambil dari handbook Wuhan ya, dari China. Waktu itu memang kita hanya punya satu pegangan waktu awal-awal COVID ya. Jadi mereka membuat satu diagnosis yang mungkin juga masih bisa menjadi salah satu acuan ya, terutama dengan adanya suatu klaster yang sekarang juga mulai meningkat ya di antara keluarga atau antar keluarga. Untuk pengobatan memang belum ada yang pasti ya. Jadi baik itu antiviral, vaksin, plasma konvalesen ya. Jadi untuk plasma konvalesen memang yang menginisiasi itu RSPAD Gatot Subroto. Kita stoknya cukup banyak sekarang sejak kejadian secapa. Tetapi memang sampai sekarang masih ongoing ya. Kita belum bisa olah datanya mengenai kemaknaan ya. Memang ada yang membaik, tapi ada juga yang responnya juga tidak terlalu menjanjikan. Kalau kita lihat dari perdebatan antara NIH dengan sedangkan antiviral sebenarnya ini juga menjanjikan ya. Jadi obat-obat antiviral yang kita gunakan di RSPAD itu ada beberapa yang respon klinisnya baik ya, baik itu golongan riponavir, ritonavir, bahkan di hidrokloroquine itu responnya cukup baik. Jadi untuk di hidrokloroquine kami selalu dengan dokter jantung dievaluasi setiap hari EKG-nya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang komplikasi ke arah pemanjangan QT interval. Jadi ini pengobatan yang perlu menjadi perhatian. Sedangkan saat ini kita lagi mencoba mengevaluasi pemberian vitamin C dosis tinggi. Ya, jadi beberapa
literatur itu bisa sampai 12 gram, tetapi guru-guru saya di konsultan tropik itu ada yang sampai memberikan 5 sampai 10 gram. Ya, jadi itu masih kita evaluasi. Di RSPAD kami dengan konsultan ginjal dan KIC itu akan memberikannya 3 gram selama 5 hari, dan itu responnya cukup baik yang dengan gejala sedang. Ini saya kira mengenai bagaimana titik tangkap dari obat-obat anti viral pada COVID-19 yang saya kira masih harus diteliti kembali ya, dalam pengertian penelitiannya tidak mudah karena harus ada 2 grup ya, 2 grup itu artinya RCT dengan standar care, dan standar care ini tidak mudah karena kan apakah standar care ini tidak menggunakan antiviral atau hanya dengan placebo. Ini penelitiannya kebanyakan adalah 1 lengan. Mengenai masalah progresif daripada COVID, tentunya kita harus melihat dari beberapa aspek ya. Jadi apakah dia pada fase inkubasi, prodromal, pneumonia, atau juga sudah pada fase imunologi. Tetapi memang secara garis besar, evaluasi kita pada pasien-pasien COVID itu walaupun kita perhatikan sampai 14 hari, tapi juga sampai 21 hari. Ya. Nah, prinsipnya adalah ini adalah infeksi virus. Jadi kalau infeksi virus dengan CRP yang tinggi atau neutrophil limfosit rasionya juga di atas 3,4, itu sudah kita evaluasi kemungkinan suatu infeksi virus dengan prokalsitonin yang rendah. Tetapi kalau prokalsitonin itu meningkat, berarti sudah infeksi bakterial. Berarti antibiotik itu sudah bisa kita berikan. Yang jadi masalah adalah sekarang penggunaan antibiotik yang sangat masif, terutama di ICU COVID. Kami punya 2 lantai perawatan COVID, itu sekitar 12 bed. Nah, sekarang akan ditambah lagi karena di RSPAD pada fase awal itu kita 1 gedung 4 lantai untuk COVID, 1 lantai ICU, 3 lantai untuk perawatan COVID, kemudian 5 lantai untuk isolasi mandiri. Sejak meningkat dalam 2 minggu ini, akhirnya kita menyiapkan 6 lantai baru untuk COVID. Ya, jadi 6 lantai penyakit dalam dijadikan untuk COVID. Jadi di Jakarta menurut kami ini sekarang dalam kondisi yang cukup harus dilakukan suatu evaluasi yang mendalam ya dengan peningkatan kasusnya. Ini adalah pegangan kami pada awal-awal penanganan COVID ya. Jadi bagaimana sebenarnya penelitian daripada Dr. Siddiqui ini kita gunakan untuk menilai pasien-pasien yang masuk ya, dengan kemungkinan treatment yang kita gunakan. Dan pada awal-awalnya juga sebenarnya ada hal yang menarik. Dulu tidak terfikir bahwa pada COVID ini juga mengganggu pada sistem koagulasi. Yang kedua adalah dari perjalanan kita mengamati pasien dari stage early infection, pulmonary phase, dan hyperinflammation, itu akhirnya kita mendapatkan beberapa penelitian, misalnya pemberian kortikosteroid, proses-proses yang terjadi dari proses sebelumnya. Nah, sekarang juga ada yang dikatakan sebagai happy hypoxia. Jadi sebenarnya kalau saya ambil dari tulisannya Dr. Johannes George dari KIC, dari UI dan Pondok Indah, ini ternyata karena adanya gap antara distribusi oksigen akibat suatu edem atau leakage ya,
yang datang ke mitokondria, ya, sehingga terjadi gangguan difusi, dan itu mungkin juga prosesnya gradual. Nah, ini mungkin satu hal yang sebenarnya menjadi tanda tanya juga, ya, karena kita ada beberapa pasien itu dia masih bisa jalan, tapi setelah kita ronsen ada bilateral dan CT scan-nya itu ada ground glass opacity. Waktu itu kita langsung rawat di ICU. Tapi dia masih bisa untuk aktivitas. Itu juga suatu hal yang menarik, ya, bahwa COVID-19 ini rahasia Allah yang harus kita gali terus. Akhirnya waktu itu saya dengan Dr. Ronald dari Petri, kita mencoba membuat suatu penyederhanaan yang disebut dengan rule of three. Jadi perjalanan COVID yang mungkin sekarang harus dikritisi kembali apakah masih sesuai atau tidak. Tapi waktu itu kita buat bahwa ada dua pendekatan klinis dan community. Pada pendekatan klinis itu kenapa terjadi suatu kondisi berat? Karena adanya ikatan virus itu dengan ACE, kemudian terjadi cytokine storm dan ARDS. Nah, cytokine storm ini kan sekarang lagi ada penelitian multicenter penggunaan daripada stem cell. Kemudian predisposisi memberat itu karena high affinity receptor. Jadi tinggi sekali pengikatan dengan reseptor, kemudian high viral load dan kondisi komorbid dan immunocompromised. Nah, ini ada satu kondisi yang sebenarnya juga ini belum kita teliti, yaitu kadar CD4 itu rata-rata rendah, ya, pada pasien COVID. Kemudian dari segi komunitas itu bisa disebabkan late diagnostik, kemudian super spreaders, ini pada pasien-pasien yang mungkin OTG, dan kegagalan dalam karantina. Ya, jadi ini mungkin dua hal yang bisa nanti dikaji oleh Bapak Ustadz, ya, bahwa apakah kita memang harus mencoba kembali kepada nilai-nilai Al-Quran menghadapi kondisi COVID sekarang. Ya, memang ada dua, mungkin Al-Quran dengan ilmu, ya, yang harus kita perdalam menghadapi ini. Ini saya kira mengenai testing, ya, positive rates dari pemeriksaan PCR. Nah, ini yang menarik dari diskusi kita seminggu terakhir itu tentang pemulihan pasca COVID, ya. Jadi kaitannya dengan apakah memang berkembang satu penyakit kronik, ya. Jadi hal ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi para saintis, ya, untuk melihat COVID ini tidak hanya suatu penyakit yang konsepnya akut, tapi punya satu kronik inflamasi jangka panjang. Pasien-pasien yang pasca ARDS itu memang ada dua hal yang kami amati. Pertama adalah dari kondisi parunya mengalami satu fibrosis dan penebalan pleura. Nah, itu memang dalam aktivitasnya lambat untuk bisa bekerja normal. Yang kedua, ini yang harus diperhatikan itu terjadi atrofi otot. Yaitu apakah karena proses daripada mungkin satu inflamasi yang sangat masif, ya, dan itu beberapa pasien itu sulit berjalan pakai tongkat. Rehab medik tetap berjalan. Jadi kemungkinan satu kondisi yang terjadi long term efek daripada COVID ini memang bisa semua organ. Kuncinya adalah proses inflamasi, ya. Yang kedua, sejauh mana sih bahwa virus itu bertahan di tingkat jaringan, ya. Apakah di liver, di usus, di otot dan sebagainya. Ini efek yang perlu diperhatikan, yaitu chronic fatigue, ya. Kemudian neurologic effect,
dan sekarang itu juga masalah kejiwaan. Jadi kelihatannya kita sudah harus, bukan hanya itu tugas dokter-dokter paru atau penyakit dalam atau juga KIC, tapi juga berbagai multidisiplin harus terlibat untuk mengatasi fase pemulihan daripada COVID. Nah ini gejala-gejala yang terlihat itu anosmia juga ada ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diamati dan dicermati. Bagaimana dengan community spread ya? Jadi problemnya adalah untuk kondisi sekarang tentunya tingkat klaster ini yang harus perhatian. Ya, kita tidak tahu sumbernya, kemudian siapa yang menularkan. Nah itu tentunya tidak akan dilakukan. Ya misalnya apakah itu pola lockdown atau pola tracing masif seperti di Korea. Ya, jadi ini mungkin yang kita belum harus didiskusikan dalam forum ini, ya. Tapi beberapa daerah, ya, itu negara di biasanya Vietnam, saya ada komunikasi dengan di Vietnam, kemudian di Thailand itu kan lockdown ya, jadi itu juga tingkatnya sudah sangat minimal. Kemudian 2 bulan yang lalu, anak kedua putri saya itu diterima di NTU di Singapura untuk ngambil S2 hubungan internasional. Dia dikarantina 14 hari. Sekarang sudah perkuliahan diberikan ID card. Jadi setiap geraknya warga Singapura itu ada ID card. Jadi kalau ada yang positif, maka sudah bisa di tracing ke belakangnya dengan sama saja berkontak. Tapi juga kasusnya itu informasinya juga sudah sangat minimal. Jadi hanya di pinggir-pinggir kota Singapura. Jadi kegiatan tetap menggunakan pola masker dan distancing sampai tahun depan. Ini saya ambil dari sahabat saya, Dr. Diki Budiman. Jadi saya ada 2 epidemiolog yang selalu komunikasi dari Unpad juga, yang sekarang lagi di New Zealand. Ya. Ini tentunya bahwa suatu pola penularan COVID itu memang akan berkelanjutan ya, antara satu droplet, kemudian sentuhan, dan tentunya ini menjadi satu pola penularan yang harus menjadi kewaspadaan kita. Ya, jadi prinsipnya adalah pada COVID itu dia masuk 2 lubang hidung dan mulut ya, berarti kita harus proteksi untuk keduanya. Waktu di gugus tugas itu saya menganjurkan konsep namanya high vigilance, kewaspadaan tinggi. Nah, salah satunya selain rapid detect dan prevent, itu membudayakan untuk menggunakan betadine nasal spray, ya, kemudian kumur madu dengan oralit, yaitu saya dapat dari guru saya ya, untuk melindungi 2 sumber yang bisa menjadi dari masuk COVID. Ini dari tracing, menjadi sesak nafas dan sebagainya. Kemudian dari potensi penularan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana shedding virus itu ya jangan sampai menjadi suatu kondisi yang memberat ya dari masa inkubasi. Jadi ini yang kita belum dapatkan. Karena apa? Karena kalau untuk demam berdarah dengue, saya kebetulan S3-nya bidang itu, kita sudah punya namanya kinetika. Kinetika demam berdarah dengue dari hari ke-1 sampai 14. Untuk COVID ini kita belum punya kinetikanya, sehingga kita tidak bisa melihat fase mana dia menjadi fase puncak. Walaupun inkubasi itu adalah hari ke-6.
ya hari ke-6 kita harus hati-hati bisa terjadi sedih. Jadi ditentukan oleh sejauh mana kita menilai ya kondisi pasien itu stratifikasinya berat atau ringan atau severe, kemudian melihat kondisi imun ya, dan juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan kondisi critical ill atau kematian. Ini saya kira hanya sebagai satu bagaimana mengidentifikasi ya kita untuk tindakan isolasi. Piramida penyakit COVID itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita bersikap. Jadi populasi itu terinfeksi, kalau dia keluhan ringan dan tidak terinfeksi itu di rumah, kemudian dokter ya berobat di puskesmas dan di rumah sakit. Ya, apa? Aduh, ada telepon dari dokter Mar. Baik, kita tunggu dulu sebentar karena Dr. Roy menerima telepon. Jadi, sudah Bang Roy? Di-unmute tolong. Dr. Song, di-unmute dulu. Dr. Soroy, di-unmute dulu Bang Roy. Bang Roy, di-unmute dulu. Halo? Di-unmute dulu, Bang Roy. Bang Roy. Dr. Soroy, maaf itunya tidak terdengar. Di-unmute dulu. Dr. Soroy di itu dulu, di unmute dulu. Udah bisa lanjut? Ya sudah kedengaran jelas. Silakan. Ya. Mohon maaf ya karena tadi ada telepon dari dokter pribadinya Pak Menhan, Dr. Marjo. Kemudian ini adalah mengenai definisi. Dulu kita ada yang namanya PDP, ODP, dan OTG. Sebenarnya itu juga satu konsep yang cukup baik ya untuk klinisi ya. Jadi kita kadang-kadang yang udah PDP itu walaupun belum swab, sudah kita rawat sebagai COVID. Tapi ini dari WHO 7 Agustus, ini ada yang dikatakan sebagai suspek COVID-19 yang didasarkan kepada kriteria klinik dan epidemiologi. Jadi ini memang bagaimana menggabungkan satu gambaran klinik dengan epidemiologi. Misalnya dia berasal dari lingkungan transmisi high risk ya di satu tempat. Kemudian juga pasien yang ternyata sudah menderita berat ya dalam 10 hari dengan gejala demam. Sedangkan yang probable itu adalah pasien yang dengan kriteria klinik yang kemungkinan kontak dengan probable atau kasus yang confirm. Nah, ini didapatkan beberapa penunjang medis yang mendukung dia sebagai suspek kasus. Kemudian juga seseorang yang ada gangguan anosmia atau tidak bisa mengecap, yaitu ageusia. Sedangkan confirm tentunya yang sudah positif. Dan ini tentunya harus dengan laboratorium yang memang sudah kompeten dan juga jangan lupa investigasi dari kesehatan masyarakat.
Jadi rekomendasi WHO untuk mencegah penularan tentunya diperlukan masker dan etika batuk yang benar dan sering mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Nah, ini saya kira sudah pada memahami bagaimana kita mengatur suatu langkah cuci tangan, tetapi memang tidak 100% aman ya, apakah itu masker, apalagi social distancing ya, kadang-kadang kita lupa untuk social distancing. Kemudian kegiatan bersama di ruang tertutup. Nah ini mungkin masih menjadi bahan diskusi. Dr. Sarai, maaf, share screen-nya ini lagi. Tolong di-share lagi. Oh, belum di-share ya? Iya, tadi ini terputus kayaknya. Ya, sudah jelas. Berarti saya mulai dari ini. Ya. Tadi yang belum ini ya? Ya, slide 38 ya. Aduh, ini saya mohon maaf ya. Tadi saya nggak bisa. Slide 38, Bang. Mulai slide 38. Jadi saya kira mengenai suspek COVID, ini jelas ya? Ya, jelas. Suspek COVID, kemudian rekomendasi WHO untuk masker, cuci tangan. Ini yang harus diperhatikan memang bagi kita itu, jadi ini harus jadi pegangan lingkungan yang high risk. Yang kedua adalah mengenai rapat-rapat. Saya dapat tulisan di Harvard University itu sudah melakukan suatu kuliah offline. Tetapi setiap mahasiswa setiap minggu itu diswab. Kalau ada yang negatif hanya 1 jam. Jadi juga bahwa rapat itu juga berisiko. Kalau kita tidak bagaimana awal ya ibu pejabat tinggi yang isolasi mandiri itu harus kita monitor, bahkan harus dengan Zoom juga kadang-kadang untuk melihat kondisi beliau. Kalau untuk strategi institusional, tentunya ini sebenarnya untuk MI waktu itu saya presentasikan, tentu harus kita tentukan zonanya. Di RSPAD kita sudah buat 2 zona mengikuti pedoman dari Johns Hopkins, yaitu zona COVID dan non-COVID. Jadi kita di belakang itu udah zona COVID dari poliklinik, ICU-nya, ruang perawatannya, UGD-nya juga dibuat 2, jadi UGD COVID dan non-COVID. Hanya memang yang belum itu adalah untuk penunjang diagnostik, yaitu CT scan. Ya kan waktu itu udah kita ajukan, ternyata cukup tinggi biayanya untuk memberikan scan baru. Sangat penting ya, tadi kami rapat dengan ada 20 rumah sakit kecamatan DKI. Karena DKI ini akan menaikkan setiap pada tanggal 26 September untuk melayani COVID. Nah itu kita tekankan, banyaknya nakes yang mungkin salah satunya adalah dukungan APD yang kurang sehingga sampai timbul kondisi kritis bahkan kematian.
Nah, di RSPAD alhamdulillah sampai sekarang kami karena dukungan APD-nya cukup tinggi dari Pak Kasat dan Pak Menhan, maka itu selalu kita jaga. Jangan sampai ada anggota dokter atau perawat yang terinfeksi akibat masalah APD yang kurang. Nah, untuk herd immunity saya kira ini nanti jadi bahan diskusi ya. Bagaimanapun apakah saat ini kita akan ke arah sana, tentunya diharapkan tidak demikian ya. Karena harus memiliki komunitas yang banyak yang memiliki kekebalan ya. Tetapi dengan mengorbankan kondisi-kondisi kematian kelompok rentan. Untuk lembaga pendidikan, ini tentunya yang jadi perhatian tentunya adalah bagaimana kita memotivasi gizi ya. Di Angkatan Darat itu lembaga pendidikannya sangat banyak, seperti kasus seperti Secapa kemarin. Jadi kami memberikan suatu telan staf kepada Pak Kasat ya, seperti ini. Kemudian kalau yang di Cimahi itu justru kondisinya lebih stabil karena itu masih lembaga pendidikan lama yang terbuka. Untuk rumah sakit tentu dibentuk ada tim edukasi dan buku yang kami buat, saya waktu itu di kata pengantarnya waktu itu dari senior saya Ahmad Yuryanto, masih sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis. Saya kira itu Prof. Oki yang bisa saya sampaikan. Ini saya stop share ya. Ya. Halo? Ya, boleh. Sudah bisa. Saya stop share ya. Ya, demikian paparan dari Dr. Soroy Lardo ya mengenai aspek klinis dan komunitas ya dari COVID-19. Dan sangat menarik ya, Bang Roy. Barangkali untuk yang akan bertanya silahkan menuliskan di chatnya ya. Dan nanti kita tunda pertanyaannya, jawabannya maksud saya karena kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu dari Pak Ustadz Roni ya, untuk memaparkan ya mengenai aspek dari sisi ibadah ya di masa COVID ini. Tadi Dr. Soroy sudah menjelaskan betapa masalah COVID ini tidak sesederhana yang kita duga sejak awal ya. Jadi jumlah penderita di Indonesia sekarang itu sudah mencapai 194.109 orang, dengan yang masih infeksius itu sekitar yang aktif, yang infeksius sekitar 60.000 ya, karena yang sudah sembuh 138.000 ya. Jadi ada yang masih ini potensi menularkan. Kemudian juga positivity rate-nya ada sekitar di kisaran 18%. Jadi bisa diartikan secara kasar kalau ada 100 orang yang dites, di swab, itu kurang lebih ya 18 orang positif itu. Jadi memang aspek komunitas juga penting. Dan WHO juga sudah memaparkan juga bahwa kemungkinan sampai tahun depan pandemi ini akan terus berlangsung. Sehingga ketahanan dari kita semua perlu. Dan dari aspek penyakit infeksi, kita tahu bahwa kuman itu, Prof. Endang, guru saya selalu mengatakan ya, one step ahead ya. Jadi bakteri virus itu ada selalu satu langkah di depan kita. Sehingga saya kira kita perlu berupaya, berusaha, tapi juga tidak lupa beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena Allah juga yang akan memberikan solusinya. Nah, untuk itu kami persilahkan Ustadz Roni, ya. Beliau adalah seorang ustadz sekaligus pendidikan S2-nya didapat dari Malaysia, ya, juga dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan beliau juga beberapa kali sudah memberikan tausiahnya untuk kita bersama. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan tausiahnya sekitar 20 menit sampai 25 menit. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi. Ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Prof. Oki, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Soroy Lardo atas ilmunya, Pak. Masya Allah, saya mendapatkan banyak ilmu barusan tentang COVID ini. Memang benar kata Prof. barusan, tidak sesederhana yang dibayangkan di banyak masyarakat, ya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ya, mohon maaf terputus barusan, Prof. Ya, silakan, sudah jelas lagi. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus berbeda menyikapi ujian pandemi seperti saat ini, COVID-19. Dan berbicara tentang ujian semacam ini, memang dalam lintasan sejarah Islam itu bukan kali pertama, jadi memang sudah pernah terjadi di masa-masa sebelum kita. Jadi pernah terjadi di masa-masa sebelum kita. Dan alhamdulillah tercatat di dalam kitab-kitab para ulama, sekaligus ini menjadi panduan untuk kita kemudian hari, dan sekarang memang kita merasakan betapa besar manfaat dari para ulama yang mengabadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa sebelum kita tentang kondisi pandemi ini. Nah, jadi yang pertama, mari kita yakini bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali izin Allah. Jadi ini penting sekali karena keyakinan ini yang akan membuat kita tidak seperti orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya begini, jadi kita yakin benar gitu bahwa yang namanya COVID ini ada, dan tadi kita sudah mendengar pemaparan Bapak Dokter tentang bahayanya, tetapi orang Islam diajarkan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan dalam menyikapi ya COVID sehingga muncul rasa takut yang tidak wajar. Ya, kenapa? Karena kita diajarkan sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan pernah menimpa kami, lan yusibana illa ma kataballahu lana, melainkan
apa yang sudah ditakdirkan Allah atas kami, yang sudah ditetapkan Allah bagi kami. Huwa maulana, dialah Allah ya yang melindungi kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang yang beriman atas ujian musibah ini. Nah, ini ayat yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-51, dan ayat yang semakna dengan ini banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim, yang intinya semua musibah termasuk COVID-19, pandemi corona COVID-19 ini sudah bagian dari ketentuan Allah. Jadi memang kita mengimani benar, ya. Nah, berikutnya dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah, Rasulullah memberikan tuntunan, para sahabat memberikan contoh kepada kita, dan dalam lintasan sejarah Islam sudah jelas sekali bagaimana menyikapi pandemi seperti ini. Kalau dulu di masa Umar bin Khattab disebut dengan wabah ta'un amwas. Nah, jadi dulu pernah terjadi di masa sebelum kita yang disebut dengan ta'un amwas, ya. Nah, maka bagaimana kemudian seorang muslim diperintahkan tatkala ya dalam kondisi mendapatkan ujian seperti ini, maka penting sekali kita menyempurnakan ikhtiar. Jadi setelah kita beriman bahwa ujian, musibah, pandemi datang dari Allah, termasuk COVID-19 ini, dan tidaklah virus corona COVID-19 itu berbahaya kecuali izin Allah. Ya, ini harus kita yakini benar. Ya, semua terjadi izin Allah. Inilah keimanan kita akan musibah semacam ini. Tetapi tetap Islam memerintahkan agar kita menyempurnakan ikhtiar. Ya, seperti apa? Para ulama menyebutkan Nabi yang mulia ya menyampaikan kepada kita agar kita tatkala mendapatkan kabar tentang munculnya penyakit yang menular, maka kalau bahasa sekarang ya Nabi sudah mempraktekkan, mencontohkan, para sahabat mempraktekkan, itu yang disebut dengan social distancing yang sekarang kita lakukan secara bersama-sama. Walaupun mungkin sebagian masyarakat sudah mulai jenuh ya, karena saking lamanya mungkin, ditambah juga kurangnya edukasi dari para ahli. Nah, ini tugas kita bersama. Padahal inilah yang terbaik solusi dari Islam. Maka ini juga yang menyebabkan dahulu di masa Umar wabah ta'un amwas itu berlangsung setahun saja ya. Kalau kita membaca memang setahun saja. Di zaman Umar bin Khattab itu wabah ta'un ini setahun berlangsungnya. Ya, setahun. Itu juga tetap sebagai seorang pemimpin Amirul Mukminin, Umar memerintahkan agar para ahli bergerak, berjuang untuk mencari bagaimana cara menyelamatkan dari wabah yang mematikan ini. Nah, kalau sekarang alhamdulillah dengan semakin berkembangnya ilmu kedokteran, banyak para ahli yang menyampaikan, bahkan dengan mudah bisa kita dapatkan berita-berita itu. Nah, ini menjadi hal yang memang dianjurkan oleh Islam. Kenapa? Karena Nabi pernah menyampaikan, ya. Jadi jangan sampai ya kita malah bersikap konyol. Nabi bersabda, "Firro minal majdzum, firaraka minal asad." Hindari, larilah kamu dari penyakit yang menular. Ya, minal majdzum, kalau sekarang COVID-19 seperti kamu lari dari asad itu singa. Nah, jadi terkaman singa. Nah, jadi memang kita harus berupaya untuk memaksimalkan ini. Nah, hadirin sekalian, kita bergerak untuk ikhtiar, para ahli berjuang untuk mencari ya bagaimana vaksinnya, kalau sekarang seperti itu, semua berjuang, dan kita sebagai masyarakat juga berikhtiar semaksimal mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh para dokter yang ahli dalam bidang ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dokter yang sudah kita kenal, ya, memakai masker, kemudian sering mencuci tangan dan lain sebagainya, menjaga jarak. Karena itulah secara teori kedokteran menularnya virus COVID ini bagian dari ibadah kita kepada Allah.
Allahu Akbar. Jadi kita berikhtiar, menyempurnakan ikhtiar, ini merupakan bagian dari ibadah kita. Ya, jadi ketika para ahli, Pak Doktor dan kawan-kawan dengan tim terus mengkaji, meneliti tentang virus ini, bagaimana mencari vaksinnya, ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami masyarakat yang awam yang tidak paham tentang ilmu kedokteran menjalankan apa yang dinasihatkan para dokter, termasuk para ulama menyampaikan, ya, agar kami ini menjaga diri, itu bagian dari ibadah juga gitu. Tidak ada yang sia-sia. Ya, asal didasari karena Allah Subhanahu wa taala niatnya. Nah, kemudian di sisi lain kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah bagian dari ikhtiar kita. Setelah tadi ikhtiar secara zahir, kita mendapatkan para ahli sedang berjuang terus, tetap kita sebagai seorang muslim sempurnakan dengan doa kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena memang la yarudul qadra illa bidu'a. Itulah pentingnya doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali mustajabnya doa. Ya, kita berdoa agar kita diselamatkan oleh Allah Jalla wa Ala, tidak terkena virus itu. Berdoa kepada Allah, bahkan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus ini, dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada para ahlinya, para dokter yang sedang meneliti agar segera menemukan vaksinnya. Kita berdoa semoga Allah mengangkat musibah ini dari negeri kita secara khusus dan dari negeri-negeri di dunia ini secara umum. Nah, ini bagian dari ibadah kepada Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, selebihnya saya mengajak mari kita berjuang terus. Apa di antaranya? Kita tolong saudara-saudara kita. Ya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mungkin mendapati dampak dari COVID yang lumayan lama ini, sampai sekarang masih belum berakhir, sudah hampir 7 bulan ya. Kita dapati bagaimana kemudian dampak ekonomi. Saya mendapati di daerah saya saja, Bapak sekalian, banyak orang-orang yang mengeluhkan masalah ekonomi ini. Ini kesempatan untuk kita membantu mereka. Ya, maka kita membantu mereka bagian dari cara mengundang pertolongan Allah datang kepada kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi yang mulia bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba tatkala si hamba tadi senantiasa menolong saudaranya. Jadi disinilah kita diuji kebersamaan kita. Mari kita tolong saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi, ya, ujian dengan terkena virus COVID dan lain-lain, maka kita bantu mereka. Nah, ini kita membantu mereka itu sebenarnya kita sedang mengundang pertolongan Allah kepada kita. Mudah-mudahan sedekahnya kita, infaknya kita merupakan bagian dari cara Allah membantu kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari virus ini. Nah, jadi kita bersyukur Nabi yang mulia menyampaikan tentang hal ini, para sahabat mempraktekkan, para ulama menulis, dan sampai kepada kita. Sebagai penutup, Pak Prof, ada yang menarik ya, karena waktunya juga dibatasi. Ini menarik ketika wabah terjadi di masa Umar bin Khattab yang sangat terkenal itu ya. Wabah Taun. Jadi menariknya begini. Ketika itu banyak sahabat yang meninggal dunia di Syam, ya, di Syam, di Suriah, Damaskus dan Palestina. Itu maka Umar bin Khattab memerintahkan seorang sahabat yang terkenal cerdas. Siapa namanya? Amr ibn As. Ya, memerintahkan agar mencari sebab dan bagaimana cara menghentikan virus ini, ya. Virus dulu Taun Amwas. Maka Amr ibn As itu bersama para sahabat
siang malam berjuang. Kalau sekarang mungkin meneliti, mengkaji para dokter begitu ya. Kalau sekarang terus tentang virus ini gitu. Nah dulu juga begitu. Amr bin As berjuang siang malam mengumpulkan para ahli. Sampai kemudian ketemulah solusi. Ditulis dalam sebuah kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menyampaikan kisah ini dengan sanad yang sahih. Apa kata Amr bin As setelah sekian lama mengkaji meneliti, kata beliau, al-waba'u kannar wa antum waquduha. Wabah pandemi itu bagaikan api, kata Amr bin As. Wa antum waquduha. Ya, dan kalianlah kayu bakarnya, pemicunya. Tafarraqu hatta la tajidin nar ma yus'iluha fatantafi. Maka menyebarlah, asingkan dari kalian. Kalau sekarang ya menjaga jarak, ya, itu kalimat tafarraqu hatta la tajidin nar, sehingga api luha, apa yang bisa membuatnya menyala terus, fatantafi'u, maka ia akan padam dengan sendirinya. Nah, ternyata ini yang didapati oleh Amr bin As. Maka beliau menyampaikan kepada umat, dipraktekkan, dan benar tidak begitu lama setelah ditemukan hal ini, agar orang-orang tidak berkerumun, disiplin benar-benar, bahkan Umar sampai tegas, Amr bin As tegas sekali, agar orang-orang disiplin di rumah, tidak banyak kerumun. Ternyata tidak lama setelah itu, maka berhentilah wabah taun amwas. Saya rasa inilah yang kita pahami dari petunjuk Nabi, para sahabat yang mulia, penting untuk kita jadikan pedoman, ya. Tentu kalau Al-Quran jelas sekali bahwasannya semua musibah jadi izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Nah, ini yang harus kita yakini. Tugas kita, para ahli, silakan berjuang untuk menemukan vaksin, menemukan bagaimana kemudian masyarakat berjuang untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah, oleh para ahli, para dokter, ahli kesehatan, termasuk para ulama, ketika mereka menyampaikan bagaimana beribadah dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, sehingga kalau semua kompak, mudah-mudahan sebagaimana kasus saya sampaikan tadi di masa Umar bin Khattab, tidak perlu waktu lama, hanya setahun kurang, berakhirlah wabah taun amwas di Syam. Dan ini juga yang tentu kita harapkan dengan bergerak ke semua lini, mudah-mudahan akan membuat virus ini ya bisa segera cepat berakhir dan kita bisa kembali normal. Allah Ta'ala alam. Prof, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Roni yang sudah menyampaikan tausiahnya singkat, padat, ya, agar kita meningkatkan ibadah kepada Allah, banyak berdoa, memohon kepada Allah, karena Allah juga lah yang maha kuasa untuk segala sesuatu yang terjadi. Kemudian juga aspek hablum minanasnya, kesempatan untuk kita untuk bersodakoh, infak, karena dengan bersodakoh itu di dalam hadis juga Rasulullah menyatakan salah satu upaya untuk menolak bala adalah dengan banyak bersodakoh. Dan kesempatan ini tadi Pak Ustadz juga cukup banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Terima kasih Pak Ustadz Roni. Selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya silahkan menuliskannya di chat, ya. Sudah ada satu pertanyaan ini dari Dr. Heri Norman. Ini untuk kedua-duanya ya, untuk ya. Dr. Soroy ya. Ya, untuk Dr. Soroy. Dan Dr. Pak Ustadz Roni ya. Ini pertanyaan pertamanya, kenapa Al-Quran dibedakan dengan ilmu ya?
Kemudian ini barangkali internnya sebetulnya ya, kenapa isolasi mandiri di RSPAD lantai 5. Saya sendiri juga tidak tahu ya. Berapa lantai, tadi ada 6 lantai sekarang dipakai ya untuk penyakit COVID ini. Silakan Dr. Soroi dulu, dari Dr. Soroi. Atau bisa saya menjelaskan sedikit tentang pertanyaan ini, menambahkan Ya gitu. boleh. Silakan. Ya, supaya singkat aja jawabannya ya, juga menjadi tepat nanti. Mohon singkat ya. Ya. Ya, singkat aja. Jadi begini, tadi itu Dr. Soroi seperti membedakan antara Al-Quran dengan ilmu. Katanya tadi ada Al-Quran dan ada ilmu. Dan bahkan minta kepada Pak Ustadz untuk menjelaskan ini, bagaimana bisa perbedaan ini bisa hilang begitu. Dan menurut saya ya, bukan menurut saya, kita yakini bersama, ilmu itu semua milik Allah dan kita dapat ilmu dari Allah. Dan tentu Quran itu datang dari Allah. Artinya tidak bisa dibedakan sebenarnya. Jadi mohon penjelasan apa yang dimaksud dibedakan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, isolasi mandiri dilakukan di lantai 5. Saya rasa kalau dilakukan di rumah sakit, bukan isolasi mandiri namanya, isolasi saja. Maksud saya begini, jangan sampai nanti ada pemahaman yang bias di masyarakat, sehingga isolasi mandiri itu, ya walaupun kenyataannya sekarang, isolasi mandiri itu seperti tidak terisolasi begitu. Bagaimana dia secara mandiri di rumah, tapi keluar rumah juga begitu. Banyak terjadi itu. Ya, mungkin itulah. Sebenarnya ada pertanyaan lagi yang lain. Mungkin nantilah kalau ada waktu, saya ingin juga ada tambahan beberapa pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan Bang Roy. Tolong di-unmute dulu ya. Ya, terima kasih Kang Heri. Ya, alhamdulillah bisa ketemu Kang Heri lagi nih. Jadi pertama mungkin tadi itu maksudnya begini. Jadi untuk menghadapi COVID itu kita harus menggunakan secara bersama, tangan kanan itu ilmu pengetahuan, atau tangan kiri ilmu pengetahuan, tangan kanan itu Al-Quran. Jadi kita memang harus sekarang sudah kembali ke situ. Itu tidak bisa satu-satu. Kemudian mengenai isolasi mandiri, kita itu punya Wisma Bermis namanya, 5 lantai. Jadi Wisma Bermis ini selama ini menjadi wisma bagi penunggu pasien ya yang dari luar kota. Nah, selama COVID itu 5 lantai Wisma Bermis itu dimanfaatkan untuk pasien-pasien ODP ya yang dia tanpa gejala dan harus mandiri isolasi di situ. Itu kita di rumah sakit ya mengungkapkannya sebagai isolasi mandiri karena banyak mereka tidak ingin di rumah. Jadi kita tuh punya gedung yang khusus untuk tempat tinggal bagi para pengunjung pasien itu digunakan untuk isolasi mandiri. Saya kira itu penjelasannya. Ya, terima kasih Bang Roy. Mungkin Pak Ustadz Roni tentang ilmu dan Al-Quran ya. Pak Ustadz Roni mohon ya. Tentang ilmu dan Al-Quran. Mangga ya Pak Heri, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya tadi dan diskusinya. Ya, jadi kita meyakini benar bahwasannya munculnya ilmu pengetahuan, kalau kita baca dari sejarah, bahwasannya para ulama dari kaum muslimin, para ilmuwan yang meletakkan dasar-dasarnya ya, termasuk ilmu kedokteran. Itu buah mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Benar, memang sebagai tidak dipisahkan, karena antara ilmu dengan agama harus satu kesatuan. Seperti itu. Jadi, apa yang kemudian kita harapkan terwujud. Sebagai contoh bahwasannya bagaimana para ilmuwan mereka menggali Al-Quran sebagai sumber inspirasi, ya, sebagai tuntunan gitu ya. Banyak sekali. Sekarang sudah mulai terungkap
mukjizat Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan dalam semua hal. Kedokteran, astronomi, dan semua hal itu menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lengkap sebagai pedoman untuk umat manusia. Nah, jadi seperti sekarang kita sedang menghadapi wabah pandemi seperti ini kan sebuah tanda kutip ya, mohon maaf, tantangan bagi para ahli gitu ya, bagi para dokter yang kemudian menggeluti ilmu yang sangat berkah ini. Maka bagaimana agar menemukan solusi dari yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan kembali kepada Al-Quran, bahwa sudah ada petunjuk di Quran gitu. Ya. Nah ini tidak akan didapatkan kalau seorang dokter tidak memahami agama, tidak kembali kepada Al-Quran. Ya. Nah, jadi dengan ada kesadaran semacam ini, ingin menggali Al-Quran lebih dalam, mudah-mudahan keberkahannya Allah bimbing siapapun dokternya yang menggali itu sehingga nanti akan bertemu dengan ilmu yang menakjubkan. Saya membaca beberapa buku karangan para ulama dan juga ilmuwan dari beberapa negeri, termasuk dari Timur Tengah, tentang ilmu-ilmu yang Masya Allah gitu ya, mereka dapatkan ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal. Allah bimbing sehingga muncullah karya-karya baru. Nah, barangkali ini yang ingin saya perkuat, bahwa antara Al-Quran dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Justru munculnya ilmu sekarang yang kita kaji itu dari Al-Quran. Para ulama dulu mereka menggali Quran, mengkaji Quran, maka muncullah ide-ide itu, sehingga peletak dasar ilmu-ilmu itu ya para ulama pendahulu kita, para ilmuwan muslim yang memang dengan jujur mereka menggali dan manfaat kita rasakan. Dan ternyata kalau kita membaca juga bagaimana orang-orang Eropa dengan jujur menyampaikan itu ketika masa kegelapan mereka dahulu tidak punya peradaban dan ilmu, ketika menerjemah buku-buku yang dibawa kaum muslimin, maka mereka mendapatkan kemajuannya. Kan seperti itu. Ini barangkali yang ingin disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk semua, bagi kami lebih melek dengan ilmu-ilmu yang lain, dan bagi para dokter barangkali ya agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi utama untuk menemukan ilmu-ilmu yang lebih dasar dari kedepannya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Doni. Ini saya melihat ada dekan terdahulu dengan Pak Rektor yang periode 2014-2019, Prof. Trihanggono. Mohon komentarnya nih mengenai Al-Quran dan ilmu pengetahuan ini. Karena Prof. Trihanggono ini banyak bergerak dalam ilmu dasar juga dalam dunia pendidikan. Silakan Prof. Tri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa silaturahim. Lihat Soroy lagi. Ya, saya kira apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Soroy yang memberikan gambaran pada kita. Memang kita yakini gitu. Dan tadi Pak Ustadz juga menegaskan kembali, bahkan kalau kita telusuri sejarah juga, sahabat pada saat atau dalam perjalanan ilmu ya, semua dalam bukan menemukan, mengungkapkan berbagai fenomena dengan keilmuannya itu berbasis pada keyakinan atau ilmu fenomena keterangan yang ada di dalam Al-Quran tadinya. Termasuk juga sunnah Rasul. Nah, berbagai hal juga menyampaikan bahwa ayat-ayat Allah itu ada yang memang tertulis di Al-Quran, gitu. Dan semua fenomena alam ini juga sebetulnya adalah ayat-ayat Allah. Gitu. Ini hal yang juga harus kita yakini, yang tidak pernah dipertentangkan dan tidak akan bertentangan. Kalaupun bridging ini belum ketemu, gitu ya. Ya di Quran pun dikatakan ada hal yang memang bisa nyata kita pahami, ada hal yang memang tidak semudah itu kita pahami.
Kalau semuanya nyata, mungkin nggak ada tantangan untuk orang yang bertakwa yang harus percaya pada yang gaib. Gitu. Mungkin itu yang membedakan ya. Gitu. Artinya selalu ada challenge hal seperti itu. Perkembangannya misalnya begini, di saat kita belum mengetahui sesuatu, orang mengatakan itu gaib. Ya kalau mau urusan kasat mata, virus ini gaib sebetulnya. Ada yang bisa melihat virus itu. Tapi karena kita yakini tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kalau bukan karena ketetapan Allah, atas izin Allah, dan itu semua ciptaan Allah. Kelihatan nggak kelihatan, kalau fenomenanya ada, walaupun itu gaib, ya harus kita yakini. Gitu. Mempersatukan atau membuat jembatan antara ilmu dan agama ini, kita sebelumnya nggak pernah punya permasalahan. Memang harus diwaspadai. Sekarang berkembang nih fenomena ya. Di antara para ahli filsafat sebetulnya yang memang memperdebatkan tidak meyakini ini, berusaha memisahkan gitu. Tapi pertanyaan Kang Heri tadi sebenarnya bukan pertanyaan, itu ajakan untuk kita semua gitu ya, untuk makin meyakini gitu aja. Nah, forum seperti ini adalah forum yang baik, yang di saat kita melakukan pengkajian ya Kang Hadi Suprapto ini, pengajian itu mendekatkan itu. Jadi kalau kita berbicara ilmu sebagai seorang muslim ya harus punya keyakinan bahwa itu turunnya dari mana. Maka akan sangat baik di setiap kita mengadakan pengkajian terhadap ilmu yang dalam keyakinan kita sains seperti biasa lah ya. Coba selalu dicari inspirasinya atau kaitannya dengan petunjuk agama kita. Atau sebaliknya, pada saat kita melakukan pengkajian atau pemahaman terhadap ilmu agama kita, Al-Quran, gitu, pada saat berusaha menerapkan dalam fenomena kita, pendekatan ilmunya apa? Gitu. Dimulai dari kebiasaan seperti itu, ya, bisa memberikan hikmah pada keyakinan kita, baik terhadap ilmu maupun agamanya yang saling berkait, juga insya Allah akan menjadi inspirasi bagi kita dalam menemukan atau menjabarkan atau menemukan ilmu-ilmu baru ya, yang selama ini belum terungkap sebetulnya, yang dasarnya dari Al-Quran sebetulnya begitu. Dan kalau itu ikhlas sungguh-sungguh kita lakukan, jalan itu akan ditunjukkan nanti. Memang ini pengalaman gitu ya. Nah, saya ingat petuah ya, guru kita bersama, Prof. Kamu bertanya tentang sesuatu melakukan penelitian. Allah akan menjawab. Tapi balik lagi tadi, selama kamu jujur. Karena jujur itu artinya apa? Menggunakan metodologi yang benar, gitu ya. Benar menurut ilmu dan benar menurut agama. Itu pengalaman dari seorang ilmuwan muslim ya, Prof. Nur Halim lah saya katakan. Nah, kalau saya mendorongnya tadi bahwa upaya-upaya seperti ini mungkin akan baik ke depan ya. Bukan hanya sekarang nih bicara Saroy sama Pak Ustadz. Yeah. Nanti aspek apa saja, gitu ya. Tujuannya bukan membedakan ilmu dan agama, Kang Herinya. Tapi tadi Kang Heri itu sebenarnya ingin menekankan selalu kita dekatkan untuk memberikan keyakinan di kedua sisi dan membiasakan kita. Insya Allah kalau itu kita lakukan, mau ngerjakan ilmu kita selalu dilindungi, diberi petunjuk oleh Allah nanti dasar agamanya. Pada saat mendemper dalam agama, insya Allah akan ditunjukkan implementasi ilmunya apa. Gitu. Dengan syaratnya tadi, keikhlasan tadi katanya. Gitu kayaknya cekap. Ya, terima kasih Prof. Tri. Ini juga kajian ini atas usulan Dr. Trias Nugrahadi nih, Pak Wadek di Unpas, Surabaya Unpas ya. Terima kasih usulannya. Dan kita beralih dulu, masih ada waktu sekitar beberapa menit, ada di chat ini untuk
Bang Ini Soroy video ya. saya tutup dulu ya, biar nggak mendistraksi. Oh, maaf. Untuk Bang Roy ini mengenai ini Bang Roy, long term effect ya, long term sequelae. Mungkin hanya terjadi pada yang berat ya, yang 20% ya. Mungkin kalau yang ringan tidak. Ini menurut pengamatan Bang Roy ini seberapa jauh ya, berapa persen dari yang dirawat itu memang ada long term effect itu. Tadi kan ada fibrosis paru ya, jadi aktivitas bekerjanya terganggu, nyeri-nyeri otot dan sebagainya. Ini dari Pak Adriana nih, silahkan. Ya, terima kasih Prof. Oki. Mungkin kita ke basic ya, basic tentang ilmu virus dan kinetikanya. Jadi kalau kita bicara tentang demam berdarah dengue, kita akan bicara ada 3 fase ya. Jadi fase viremia dengan gejala demam, kemudian fase kritis di mana akan terjadi suatu kebocoran plasma, dan fase recovery. Dan itu bisa kita pantau proses patofisiologi patogenesisnya ya dalam 7 hari. Dan kita bisa memprediksi dan melaksanakan satu tindakan pasien ini jatuh ke DSS atau tidak. Itu karakteristik satu infeksi virus yang namanya demam berdarah dengue. Yang kedua adalah HIV. Saya kebetulan ketua tim HIV di RSPAD. Itu juga karakteristiknya adalah suatu infeksi virus yang sifatnya persisten. Dia sifatnya gradual, tetapi dalam proses di dalam tubuh, ya, dengan respon imun, dengan masuk ke kelenjar getah bening, trapping, kemudian masuk ada infeksi bakteri, itu akan terjadi proses-proses yang seperti opportunistik. Ya, jadi dia dengan banyak sekali infeksi oportunistik sehingga akan terjadi suatu penurunan daripada daya tahan tubuh dan kualitas hidup. Nah, untuk COVID ini kita belum tahu dia apakah masuk ke tipologi seperti HIV ya atau satu infeksi yang punya satu kondisi carrier ya. Carrier ya, dia positif tetapi kondisi fisiknya baik. Ya. Suatu waktu juga akan menimbulkan satu penularan. Jadi sehingga kita masih harus diteliti nih perjalanan COVID ini. Ya. Jadi dari imunopatogenesisnya, proses mutasinya, kemudian dampak-dampak klinik dari setiap stratifikasi pasien. Nah, memang yang kita amati kondisi pasien-pasien yang pemulihannya lama itu yang pasca ARDS. Apalagi kalau pasien itu punya komorbid, ya. Jadi itu beberapa ada satu pejabat tinggi yang kita rawat, ya mungkin sudah pada tahu juga, itu juga prosesnya cukup lama, ya. Kaitannya dengan masalah paru dengan atrofi otot untuk dia beraktivitas kembali untuk kegiatan-kegiatan rapat kabinet ya. Jadi seperti itu Dr. Adriana yang saya pahami, tapi kita harus ke basic lagi, kita akan pelajari lagi COVID ini karakteristik virusnya itu bagaimana ya. Makanya kan semua modulasi pengobatan itu diberikan ya. Kayak plasma konvalesen langsung diberikan waktu itu. Ya kita sampai sekarang belum bisa melihat yang tadi dikatakan oleh Kang Tri mengenai bridging-nya itu di mana sih, gitu ya. Bridging-nya itu di mana kita bisa menentukan bahwa kondisi seperti ini bisa kita tangani hasilnya baik. Kondisi seperti ini hasilnya ternyata kurang baik. Tapi ini kenyataannya adalah pemulihan pasien itu lambat sekali, gitu ya. Kita ada yang dia sekarang perawat UGD itu sampai sekarang berjalannya masih pincang, ya sudah 2 bulan lebih, ya karena terjadi atrofi otot.
Itu satu question mark ya yang harus kita pelajari lebih jauh ya, karena ahli rehab medik juga sampai sekarang belum bisa menjawab itu. Jadi untuk memperbaiki pasca COVID itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bang Roy atas jawabannya. Ini juga sekarang pasien anak sudah mulai banyak ya yang dalam keadaan berat ya. Biasanya pada anak tadi dijelaskan gejalanya ringan. Juga sekaligus ini ada ahli dengue, gurunya Bang Roy, Prof. Alex saya lihat. Kami mohon untuk memberikan komentarnya Prof. Alex berkaitan dengan makin meningkatnya pasien-pasien anak masuk dirawat dengan pneumonia berat ya, dan kemudian juga dikatakan juga viral load-nya itu lebih tinggi pada anak-anak itu sebagai penular. Prof. Alex, saya mohon untuk memberikan komentarnya, silahkan. Silakan ini. Jadi pertanyaannya mengenai mulai banyak kasus anak ya. Ya, memang, ya. Memang pada umumnya pasien-pasien anak itu lebih ringan ya daripada orang dewasa. Ada beberapa teori, di antaranya adalah yang pertama ya, reseptor S2-nya yang lebih sedikit dibanding dengan orang dewasa. Itu salah satu teorinya. Yang keduanya, anak-anak itu lebih cepat di lockdown sebetulnya, di social distancing, misalnya dengan penutupan sekolah yang segera, kemudian ada yang tempat penitipan bayi-bayi yang dihentikan, atau juga pada anak-anak itu mungkin karena apa itu namanya ya, kualitas respon imunnya yang berbeda dengan orang dewasa. Jadi cytokine storm-nya lebih jarang pada anak. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang disebut sebagai trained immunity. Jadi pada anak-anak itu sering sekali terkena infeksi virus, misalnya oleh virus corona yang strain lain gitu. Nah, ini menyebabkan adanya suatu kompetisi dengan virus corona SARS-CoV-2 gitu. Ini hanya teori gitu. Dan teori ini di negara maju. Nah, di Indonesia angka kejadian pasien anak itu mungkin yang paling tinggi di dunia ini. Kalau yang di literatur hanya sekian persen, sekian 1,2%. Kalau di Indonesia mungkin lebih tinggi lagi. Tapi angkanya saya udah lupa karena angkanya sudah agak lama. Gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa faktor yang tidak sesuai dengan literatur di luar negeri. Misalnya mengenai social distancing-nya yang tidak begitu bagus gitu. Kemudian adanya faktor komorbid gizi, nutrisi, ada faktor komorbid adanya infeksi bakterial yang lain gitu. Nah, jadi pada anak-anak di Indonesia ini kasus-kasus yang beratnya dibandingkan dengan negara-negara maju itu memang lebih berat gitu. Itu barangkali Dr. Oki. Ya. Terima kasih Prof. Alex atas pencerahannya untuk kita semua ya, karena saya mendapat info yang valid bahwa makin banyak pasien anak yang dirawat dengan keadaan yang berat saat ini dibanding bulan-bulan yang lalu. Terima kasih atas masukannya, pencerahannya Prof. Alex. Dan terakhir ini dari Dr. Lina pada Ustadz Roni nih.
ini mungkin ada surat, ada doa yang penolak bala. Salah satunya kata Dr. Lina ini mengenai surat Al-Kahfi. Ya. Kita tahu bahwa surat Al-Kahfi itu di dalam beberapa hadis dikatakan disarankan untuk dibaca ya pada hari Jumat sampai tamat. Dan ada fadilah-fadilah tertentu ini. Apakah ini bisa juga sebagai upaya dari sisi doa ya dan ibadah kepada Allah? Ustaz Roni, silakan. Baik. Ya, jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa tidak ada satupun penyakit termasuk wabah ya, virus atau apa namanya yang menimpa kita kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain kita diperintahkan menyempurnakan ikhtiar. Ikhtiar secara zahir kita berobat, kita bertanya kepada ahli medis ya. Dan di sisi lain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar batin seperti itu. Maka kombinasi inilah yang kita harapkan menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terlepas dari penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya seperti itu. Nah, terkait dengan tadi surat Al-Kahfi, memang ini surat menarik sekali karena Nabi yang mulia memberikan sebuah dorongan motivasi kepada kita semua agar membaca surat ini pada malam Jumat atau Jumatnya, hari Jumatnya ya. Jadi malam Jumat startnya sampai batas hari Jumat sebelum maghrib seperti itu. Ini interval waktunya. Dan kita tahu tentu buat kita tidak hanya dibaca tanpa dipahami, yang utama kita baca dan kita pahami, kita tadabburi isinya. Nah, memang surat ini disebutkan di antara keutamaannya ya, yang menghafal 10 ayat minimal awal surat atau akhir surat itu akan dijaga dari fitnah dajjal seperti itu di antaranya. Nah, kaitan dengan sekarang sedang masa pandemi dan lain sebagainya, apakah ada kaitan boleh tidak membaca surat ini? Maka saya sampaikan ya, surat ini bagian dari surat yang luar biasa menceritakan tentang fitnah. Jadi kalau kita mau membaca, baca saja silahkan. Adapun doa kepada Allah ya bagian dari ikhtiar kita agar diijabah doa kita itu, maka kita bertawasul dengan amal soleh. Nah, di antara amal soleh kita membaca Al-Quran, maka boleh silakan. Setelah kita membaca Al-Quran, surah Al-Kahfi, surat apa saja, kita baca dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususkan doa itu agar kita diberi kesehatan, dijaga dari virus ini, kemudian juga segera berakhir ujian yang berat ini, kan seperti itu. Jadi berbicara tentang Al-Kahfi, itu surat yang layak ditadaburi setiap pekan ya, seperti itu. Jadi saya sangat menganjurkan agar kita meluangkan waktu mentadaburi surat itu, karena ada banyak pelajaran di surat itu, selebihnya doa kepada Allah. Ini barangkali Prof yang disampaikan, mohon maaf kalau kurang begitu detail karena waktunya. Ya, terima kasih Ustaz Roni atas jawabannya. Dan karena memang waktunya sudah habis, sebagai penutup ada sedikit kesimpulan dari Dr. Soroy. Selamat mudah-mudahan Dr. Soroy tetap sehat ya dan bisa merawat pasien COVID karena makin meningkat nih yang dirawat RSPAD. Ya, doa kami agar Bang Roy dan kawan-kawan tetap sehat di perlindungan ya. Saya kira banyak yang menarik ya mengenai COVID ini yang terbaru ya misalkan itu tadi ya ternyata menjadi long term effect ya, dan kemudian juga sudah terjadi mutasi di Indonesia itu di mana viral load-nya virus tersebut lebih tinggi ya dibanding sebelum bermutasi, sehingga memang angka penularannya akan lebih tinggi. Namun demikian, Ustadz Roni juga sudah memberikan resepnya. Islam, Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan kita untuk meningkatkan ibadah,
banyak berdoa, bersedekah dan berinfak kepada sesama kita ya sebagai salah satu jalan keluar. Dan ada yang menarik juga di tahun 1000 Masehi itu kejadian wabah ini juga terjadi, dan salah satu solusi dari khalifah itu juga menganjurkan pada masyarakat untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti waktu itu contoh konkretnya adalah perzinahan. Dan alhamdulillah atas izin Allah yang pada saya lupa khalifah siapa juga itu kemudian wabah itu berhenti dengan sendirinya. Yang mudah-mudahan kita semuanya juga bisa makin lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa mempunyai solusi ya sebagai seorang Islam. Saya kira saya serahkan kembali kepada host Pak Adriana untuk barangkali nanti ditutup doa oleh Pak Ustadz Roni, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adli ya. Terima kasih atas upayanya selama ini Bang Roy. Pak Adriana itu dia tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Unpad ya. Dan dia yang banyak yang ininya lah penggeraknya ya kegiatan di Masjid Asy-Syifa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Adli. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Prof. Oki yang telah memandu acara kita pada malam ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali. Dan tentunya juga terima kasih kepada kedua pembicara yaitu Dr. Soroy Lardo dan juga Ustadz Roni Abdul Fattah yang telah menyampaikan ilmu dan juga nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Semoga menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk Dr. Soroy dan juga Ustadz Roni Abdul Fattah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, karena acaranya mungkin sudah sudah selesai. Sebelum ditutup, silakan untuk memimpin, kami persilakan doa singkat kepada Ustadz Roni Fattah barangkali. Silakan Ustadz. Baik, Prof. Oki dan Dr. Soroy dan semua yang hadir pada malam hari ini lewat kajian webinar ini. Mari kita sempurnakan kajian kita untuk mengundang keberkahan Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wasyada'id ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah. Amin Iril buldani ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliki ya Qudus. Ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 dari kami ini ya Allah. Ya Rabbana, bimbinglah para dokter yang sedang mengkaji meneliti tentang virus ini. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, sibukkan kami dengan ibadah, dengan amal soleh, dalam kondisi apapun juga. Mudahkan kami ya Rabb untuk membantu saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Ya Rabbana, yang wafat, yang terkena virus COVID, jadikan wafatnya sebagai syahid, syuhada. Yang kau berikan ujian sakit, jadikan sakitnya sebagai penggugur atas dosa-dosanya, kesabarannya sebagai jalan untuk meningkatkan derajat kedudukan di sisi Engkau. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami agar sungguh-sungguh menjaga kesehatan, berdoa kepada Engkau, tawakal kepada Engkau. Ya Rabbana ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Angkatlah wabah ini dari negeri kami tercinta secara khusus, dan dari negeri-negeri di dunia ini secara umum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Doni Abdul Fattah yang telah memanjatkan doa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar kita semua dan mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pimpinan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan juga Bapak Ketua DKM Prof. Oki Suharsa dan juga Pak Dekan dan seluruh jajarannya yang telah senantiasa terus memfasilitasi kegiatan ini, kajian online Masjid Ashifa, yang sampai dengan saat ini kita masih belum dapat melaksanakan kegiatan secara tatap muka ya di Masjid Ashifa di Gedung Ekman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa segera dapat membuat kita semua dalam kondisi normal kembali. Dan juga yang kedua, sebelum kami tutup, insya Allah pada minggu yang akan datang kajian tetap akan dilaksanakan, dan insya Allah yang akan membawakan tema yang akan dibawakan adalah musibah, ujian atau azab itu. Insya Allah sebagai pematerinya adalah Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC. Kepada para partisipan yang hadir saat ini, kami nantikan kembali kedatangannya di kajian online Masjid Ashifa. Semoga dengan segala keterbatasan tetap apa yang kita dapatkan, keutamaannya tetap kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami dan juga mengamalkan semua yang kita dapat khususnya pada malam hari ini. Baik, sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Panji dan Pak Adi yang senantiasa terus mengawal kegiatan kami. Alhamdulillah tadi ada gangguan sebentar tetapi tidak memberikan hambatan apapun, dapat berjalan sampai dengan selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para pembicara, kepada Prof. Oki Suharsa dan juga kepada seluruh partisipan yang hadir. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada Dokter Kadarsyah nih bulan depan insya Allah ya dok ya. Terima kasih Bang Roy. Sampai Terima ketemu kasih Atur Nuhun. kajian selanjutnya. Jangan bosan. Enggak, saya Alif. Assalamualaikum. Saya Alif. Waalaikumsalam.